Ketika pasien sudah berbaring di matras, kita anjurkan untuk meletakkan tangan di atas bed dengan dilipat seperti ini. Untuk kepala kondisional saja, senyaman pasien boleh dihadapkan ke kiri atau ke kanan. Nyamannya kemana Bapak? Kanan. Kemudian kita tutup badan pasien menggunakan handuk. Fungsi dari menggunakan handuk ini yang pertama, selain untuk menjaga pasien agar tidak merasa kedinginan, selain itu juga menjaga aurat dari pasien. Step pertama kita akan mulai dengan peragaan untuk masas di bagian tungkai bawah. Jadi kita lipat dahulu celana pasien jika dia menggunakan celana yang masih menghalangi bagian tungkai bawah yang akan kita lakukan treatment. Setelah itu kita bisa mulai dengan telapak kakinya. Bisa kita angkat seperti ini untuk mempermudah kita mengkondisikan kaki dari pasien tadi. Luluri kaki pasien dengan minyak. Lalu kita mulai dengan effleurage. Diawali dari ujung jari kaki hingga ke pangkal dari tungkai bawah ini. Gerakan effleurage banyak macamnya. Untuk di kaki kita bisa menggunakan teknik menggosok dimulai dari seluruh bagian jari kaki. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian telapak kakinya. Bisa dengan jari-jari seperti ini, atau dengan seluruh bagian telapak tangan. Lakukan gerakan ini hingga kita merasakan telapak kaki pasien sudah rileks. Selanjutnya kita masuk ke gerakan friction di antara mata kaki. Pastikan melakukan gerakan ini sesuai dengan contoh di dalam video. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian betis hingga paha. Untuk bagian betis hingga paha, yang pertama kita oleskan dahulu minyak ke anggota tubuh yang mau diberikan treatment. Setelahnya kita awali dengan kegiatan effleurage. Selanjutnya kita akan melakukan gerakan friction dengan ibu jari. Tangan kita yang satunya bisa diletakkan di sini untuk mengkondisikan kaki supaya tetap stabil. Berikan gerakan friction dari bawah hingga ke pangkal paha, baik di bagian tengah, samping luar kaki maupun di samping dalamnya. Jika kita mengalami kesulitan melakukan gerakan friction di bagian dalam menggunakan tangan yang kanan, kita bisa menggunakan tangan yang kiri jika kita cukup menguasai kedua penggunaan tangan. Selanjutnya kita melakukan friction dengan pangkal tangan. Seperti ini, diputar-putar dari betis hingga ke paha. Selanjutnya kita akan melakukan petrissage. Petrissage ini gerakan untuk meremas. Setelah gerakan petrissage, kita akan melakukan walken. Walken yang pertama kita lakukan dengan melakukannya tanpa terputus. Selanjutnya melakukan walken dengan setengah lingkaran.
Untuk bagian luarnya kita bisa sedikit menunduk. Oke, jika selesai dari volcan, selanjutnya kita melakukannya dengan sejajar berlawanan arah. Selanjutnya kita akan melakukan gerakan mengguli dengan seluruh jari. Oke, jika selesai kita lanjutkan dengan gerakan friction di bagian tengah betis seperti ini. Oke, setelah selesai kita akan melakukan gerakan tapotemen. Tapotemen terbagi menjadi 4. Yang pertama itu tapotemen dengan setengah. Full. Dengan jari-jari terbuka. Lalu dengan terbuka. Oke, selanjutnya kita angkat kaki pasien. Kita lakukan gerakan dengan menggulung betis. Kemudian dilanjutkan dengan shaking di bagian betisnya. Shaking bisa dilakukan dengan tangan seperti ini atau kaki pasien yang kita gerakkan. Terakhir, untuk menutup dari segmen kaki bawah, tungkai bagian bawah ini, kita berikan reference lagi. Setelahnya kita tutup kembali bagian tubuh pasien dengan menggunakan handuk. Untuk segmen berikutnya, barulah kita buka kembali yang bagian mau diterapi. Demikianlah video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa agar lebih mudah memahami mata kuliah massage, baik di dalam maupun di luar kampus. Terima kasih.